Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 9 Maret 2026, dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau berkenan merengkuh orang-orang yang tersingkir. Semoga kami pun menjadi orang-orang yang peduli terhadap sesama yang menderita dan tersingkir. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 24 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sekarang berada dalam masa Prapaskah yang ketiga. Fajar Paskah semakin dekat. Perjalanan rohani kita semakin mendalam. Jika pada awal masa Prapaskah kita diajak bertobat, kini kita diajak memeriksa sikap hati kita terhadap sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama menceritakan tentang Yesus yang ditolak di Nazaret, kampung halamannya sendiri. Ia berbicara tentang rahmat Allah yang tidak terbatas, tetapi orang-orang yang mendengarnya justru marah. Mereka yang merasa paling mengenal Yesus malah ingin menjatuhkannya dari tebing. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, betapa ironis kelakuan orang-orang di Nazaret ini. Orang-orang yang paling dekat dengan Yesus justru bisa menjadi yang paling sulit menerima. Sabda Tuhan ini mengajak kita bertanya, apakah kita sungguh terbuka pada Tuhan atau hanya mereka yang sudah mengenalnya? Yesus menyadari bahwa
kedekatan bisa melahirkan sikap meremehkan. Orang Nazaret mengenal latar belakang Yesus. Mereka tahu keluarganya, dan karena itu mereka sulit melihat karya Allah di dalam dirinya. Seringkali dalam hidup kita pun di zaman sekarang kita berlaku demikian. Karena kita sudah lama menjadi orang Katolik, maka kita sudah terbiasa dengan doa, dengan misa, dengan pelayanan. Kita merasa cukup tahu, hati kita bisa menjadi kebal terhadap sabda. Kita mendengar Injil setiap hari, tetapi tidak lagi membiarkannya menegur kita. Kita tahu tentang ajaran kasih, tetapi masih mudah menghakimi. Kita berbicara tentang pengampunan, tetapi sulit memaafkan. Prapaskah ketiga mengajak kita keluar dari rasa puas diri rohani. Tuhan ingin memperbaharui kita, bukan sekedar menenangkan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengingatkan tentang janda di Sarfat dan Naaman orang Syria. Keduanya bukan orang Israel, tetapi justru mengalami mujizat Allah. Orang Nazaret tersinggung karena merasa bahwa rahmat Allah seharusnya hanya untuk mereka. Bukankah kita pun kadang berpikir demikian? Kita merasa kelompok kita yang paling benar. Kita sulit menerima bahwa Tuhan juga bekerja melalui orang yang berbeda dengan kita. Kita menilai iman orang lain dari ukuran kita sendiri. Kita begitu gampang menghakimi sesama kita dalam kehidupan kita. Selumba dalam mata saudara-saudari kita atau orang lain kita bisa lihat, tetapi balok dalam mata kita sendiri tidak bisa kita lihat. Allah tidak bisa kita kurung dalam batas suku, kelompok, atau pemahaman sempit kita. Masa Prapaskah adalah waktu untuk memperluas hati, bukan mempersempitnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, reaksi orang Nazaret sangat keras. Dari rasa kagum berubah menjadi kemarahan. Kenapa? Karena kebenaran yang disampaikan Yesus menyentuh ego mereka. Sabda Tuhan memang tidak selalu nyaman. Ia kadang mengguncang, menyingkapkan kelemahan, bahkan melukai kesombongan rohani kita. Namun justru disitulah rahmat bekerja. Jikalau kita selalu menolak teguran Tuhan, hati kita akan semakin keras. Tetapi jika kita berani menerima kebenaran, meski pahit, kita akan bertumbuh. Yesus tidak berhenti karena penolakan. Ia tetap melangkah menjalankan misinya. Itulah keteladanan bagi kita. Tetap setia meski tidak selalu dimengerti. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di masa Prapaskah ketiga ini, saya mengajak kita untuk bertanya dengan jujur pada diri kita masing-masing. Apakah hati kita terbuka atau tertutup terhadap Tuhan? Jangan sampai kita menjadi seperti orang Nazaret, dekat secara fisik dengan Tuhan, tetapi jauh secara hati. Biarlah sabda Tuhan yang kita dengar dan renungkan pada pagi hari ini mengguncang kenyamanan rohani kita. Biarlah ia membentuk kita menjadi pribadi yang rendah hati, terbuka dan siap diperbaharui, sehingga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah ditolak oleh orang-orang di kampung halaman-Mu yang sungguh mengenal Engkau. Ampuni kami jika kami sering merasa sudah mengenal-Mu, tetapi hati kami tertutup terhadap sabda-Mu. Lunakkanlah hati kami yang keras, bebaskanlah
hati kami yang membeku. Bebaskanlah kami dari kesombongan rohani. Ajarlah kami menerima kebenaran-Mu, meskipun itu menantang dan tidak nyaman. Di masa prapaskah yang ketiga ini, bentuklah kami menjadi murid yang rendah hati, yang terbuka pada karya rahmat-Mu, dan setia melangkah bersama-Mu. Semoga kami tidak menolak-Mu, tetapi menyambut-Mu dengan iman yang semakin hidup dan hati yang siap diubah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.